tolong tidak disebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Jadi sampean mbahe meninggal ya. Kalau sampean mau apa namanya eh ganti majikan tapi tidak keluar dari Hong Kong ya sampean harus dapat semonceng surat kematiannya. Apapun alasannya. Sampean harus dapat. Kalau sampean sebentar aku yang ngomong dulu sebentar. Kalau sampean nggak bisa dapat itu ya nggak bisa tetap pulang. Artinya sampean di-terminate terus habis itu proses lagi ke Hong Kong gitu. Iya. Oh gitu ya. Iya dong. Kan orang imigrasi kan juga butuh bukti kan. Butuh bukti kalau sampean Itu kan. finish itu bagaimana gitu loh. Oh iya mas. Oh. Itu nanti kalau udah sampai di Indo nunggu visa itu medical lagi ya, masuk PT lagi. Sebelum pulang medical di Hong Kong. Sebelum pulang medikalnya di Hong Kong aja. Oh medicalnya di Hong Kong ya. Biar nggak ribet. Biar nggak mumet. Ninggal jaminan, ada ninggal jaminan uang ya mas. Ya lebih gimana? Kalau ada beberapa agent yang nggak minta jaminan, sampean monggo. Tapi kalau sama kita kan kita nggak mau kan, kita nggak mau ngomong di belakang. Ya, ikut sama mas aja lah. Nah makanya kalau ikut sama kita ya itu monggo, boleh. Ya. Sudah disebutin. Nanti baru sisanya setelahnya. Soalnya begini Mbak, kalau saya jelasin kenapa harus ada bayar, itu soalnya begini. Sampean dianggap overseas. Jadi proses di imigrasi Hong Kong itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah proses ganti majikan tanpa pulang. Itu proses di dalam namanya. Nah itu nggak usah bayar. Ya, bayarnya cuma 10%. Biaya agency fee cuma 10%, 487. 487. Tapi begitu pulang, nah pulangnya ini karena apa, ya kan? Kalau orang sudah pulang, otomatis kan dari Indonesia yang dimasukkan formnya kita ke KJRI kan KJRI itu minta capnya PT Mbak. Jadi setiap proses KJRI itu minta capnya PT. Nah cap PT itu didapat dengan apa? Ya berbayar. Mana ada PT yang nggak mau dibayar? Bisa dipahami nggak? Ya bisa. Ya ini makanya tak jelasin. Jadi anak-anak itu kan kadang-kadang bilang itu nggak bayar gini. Kalau ada yang proses tidak berbayar, itu artinya ya agensinya itu majikannya itu ditarik lebih mahal. Bisa dipahami nggak? Makanya dibebankan ke majikan, tidak dibebankan ke CC, ya kan? Kalau kita majikan kita tariknya nggak terlalu mahal, makanya kita bebankan ke CC. Jadi seperti itu. Ada macam-macam. Kan ada yang sampai 18.000, 16.000, 17.000. Nah kita kan majikannya nggak ditarik segitu, paling cuma 11.000. Paling larang ya 12.000. Syukur-syukur kita ngasihnya 10.000. Jadi majikan nggak terbebani. Makanya CC, PT itu kan kayak gitu Mbak. Itu yang bisa saya jelaskan. Sekalian juga saya jelasin ke teman-teman. Jadi di proses kita itu tidak ada dusta di antara kita. Saya pinginnya begitu. Jadi boleh, monggo. Jadi seperti itu. Sampean mau nanya apa lagi? Mau nanya, waktunya kan mepet nih, bulan sampai bulan 3. Terus? Ya bisa ada majikan enggak gitu maksudnya? Banyak. Ya makanya sampean itu segera ketemu kita. Ya kapan itunya? Imlek buka apa Bu? Ya, silahkan. Jadi orang anak kemarin datang aja 1 langsung kirim biodata, 2 orang interview kok. Ya, oke. Soalnya gini, kita nggak ngerti ya. Sebentar, kita nggak ngerti ya. Kalau sampean datangnya sebelum Imlek, kalau datangnya pas Imlek, kita nggak ngerti ya. Oh, ini kan Cina nih. Ya. Cina kan Lebaran toh. Ya, sampean tahu sendiri kalau sampean Lebaran terus ditelepon piye. Ya aku nggak mau hari ini aku nggak mau ngomong janji nanti Imlek ada majikan, aku nggak mau
Karena ini benar-benar Oke. ini hari rayanya mereka, bisa dipahami nggak? Bukan hari rayanya saya. Kalau Bisa. saya sih open-open Bisa. aja, saya buka nggak ada masalah. Tapi orang Cina kan lebaran, ya nggak tahu ada yang Iya. mau interview atau enggak. Kan kita nggak ngerti juga. Nanti sampai ngomong Iya. Imlek-Imlek, nah sayanya mana katanya interview nggak ada lah. Aku kan sampai pentungin dasi kan, ya aku nggak mau. Ya kan? Iya. Tapi kalau sampean datang Iya. sebelum Imlek di minggu-minggu ini menjelang tanggal 10, kemungkinan kalau pas istriku nggak kerja di restoran, soalnya istriku Iya. tiga hari ini jadwal kerja di restoran, terus tanggal 8 kita jadwal datang ke acara nikahnya mbak-mbak yang kayak Iya. sampean juga yang menikah sama orang Hong Oh, Kong. Jadi jadwalnya padet. Makanya sampean kabari, harusnya kalau sampean bayi sudah nggak ada kan sudah posisinya keluar dong, harusnya kan. Atau masih ditahan sama majikannya yang tanda tangan kan anaknya katanya. iya, masih di sini. Ya bilang sama dia, aku mau cari majikan, kamu bisa bantu saya nggak? Kamu kasih surat kematian biar aku nggak pulang, aku tuh butuh Iya. duit. Ngomong Iya. baik-baik, lendo mbak ke majikannya. Semalam itu dia nggak mau kasih. Tahu, Enggak, saya sampean mau ngomongnya gimana? Sampean ngomongnya gimana? ya ngomong aku butuh temongcing itu buat nyari majikan. Nah, terus? Dia bilang nggak bisa, dia nggak mau kasih itu. Privasi soalnya. Temongcing itu nggak mau ngasih. Oh, ya dia nggak ngasih cuman foto aja lah, nggak usah kasih suratnya. Sudah aku bilang semalam. Dia tetap nggak mau. Oh, ya berarti majikan brengsek itu, nggak mau bantu Iya. kita. Ya sudah wis, mau nggak mau. Iya. Iya. Sekali Nanti lagi. tolong bantu saya ya Mas, sampai bulan 3 soalnya masih masih bisa lah ya, masih ada waktu ya, sampai tanggal 3 bulan depan. Mbak, jadi kalau proses itu tidak ada persoalan, bisa dipahami nggak? Proses Bisa. itu tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan, yang bagi kami, ya kan, yang ngurusi, itu kadang-kadang anak-anak itu nggak bisa dipegang buntutnya. Saya bisa pegang. Nah, ya pokoknya makanya saya bilang sama sampean ya, kita sampean ngerti aja lah, orang punya masalah aja didengerin loh. Bener nggak? Di kontenku itu Iya. orang punya masalah tak dengerin loh. Apa nggak kurang kerjaan Iya. sekali orang punya masalah terus didengerin, ya kan? Ibaratnya ya kalau kita bicara logika ya, apalagi yang kayak sampean mau minta dibantu, bisa dipahami nggak? Iya. Cuman Bisa Mas. terkadang anak-anak itu tolong, habis tolong besok lusa dapat majikan di tempat lain atau apapun aku nggak ngerti, nggak ada kabar sama sekali. Ada banyak, bisa dipahami nggak? Lu nggak apa-apa, makanya saya tidak menganggap setiap orang begitu, tapi hati saya sudah saya persiapkan kalau saya akan dikhianati gitu loh mbak. Saya akan disepelekan, saya akan tidak dihiraukan dan tidak Iya. dipedulikan sama mereka. Saya tetap berusaha dengerin. Bisa Iya. dipahami nggak? Banyak sekali kan curhatan. Paham nggak curhatan? Iya. Nah, cerita bukan Iya. curhatan ya. Dia diskusi mau cari solusi. Tapi di sebulan, Iya. 2 bulan, 3 bulan nggak pernah yang ngasih ada kabar dan harus laporan ke saya kan saya nggak harus. Tapi setidaknya kalau misalnya ada orang lain kan ada yang sempat subscriber lainnya bertanya, Mas Mbak yang kasus itu gimana? Lah aku nggak dikabari ya Mbak. Ya tak anggap kalau aku sudah tidak dihubungi, aku positif aja, dia baik-baik saja. Boleh kan saya bilang begitu? Iya betul. Gitu loh. Nah itulah manusia Mbak. Saya harus siap terkhianati, saya harus siap dan lapang ketika orang tersakiti, ketika orang Mas Andro, aku tuh begini bla, 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 bla." Sampai nangis-nangis gitu kan. Bisa dipahami kan? Tapi giliran sudah Bisa. nyaman, sudah enak, boro-boro inget. Saya tidak meminta orang inget ke saya loh ya, enggak. Iya kan? Tapi ketika saya ditanya teman yang lain, Mas yang itu gimana? Kan saya bisa menjawab. Kayak kemarin nih ada Iya. 2 orang overstay. Sebelumnya dia telepon, tak kasih penjelasan, sudah nyampe di Indonesia. Nah ini fair namanya. Mas saya sudah Iya. ready. Masnya kapan bisa telepon saya tak berbagi pengalaman. Nah, karena saya waktu nganterin, Mbak janji ya nanti aku minta tolong. Sudah prosesnya jalan, aku dibantu ya. Cerita untuk menjelaskan. Toh tujuannya itu memberikan pengetahuan buat yang lain. Bisa dipahami kan?
bisa. Jadi kayak gitu Mbak. Kalau masalah bantu, insya Allah gitu loh. Kita akan berusaha. Dan majikan memang bojoku lagi ada beberapa yang minta urgent dan Oh, semua gitu loh. Ada beberapa hari. Cuman kan karena sekali lagi karena kita juga nggak bisa berharap dari proses semuanya. Ya istriku kan masih kerja di restoran, jadi nggak bisa iya, full time. Ya kayak gitu, kita masih membetulkan apa namanya nama atau membetulkan kepercayaan supaya teman-teman itu iya, yakin dan percaya kan kayak gitu tuh, ya iya, kan iya, itu kan namanya iya, juga hubungan itu kan bukan masalah duit Mbak, bagaimana caranya iya, bisa dipercaya. iya, Mas. Kan nggak banyak orang yang bisa dipercaya ini ya, sampean bisa Iya, ngerti Mas. kan maksud kami, sampean bisa Iya, paham kan. paham. Nah, Sekarang paham. jadi seperti itu. Makanya ada waktu Ya, segera kasih kabar, mau ketemu di ya, rumah ayo. Jadi nggak ada masalah. Kita standby. ya. Soalnya Mas, kerjaan saya di rumah. Gimana? oke. Kalau tanggal 11 bisa nggak? 11 Boleh nggak saya ada. datang ke sini? 11 istri saya ada, tapi sayanya yang lagi keluar jam 10.30 saya udah keluar sampai jam 2 setengah Oh, 3 setengah 4. Tapi istri ada, oke. telepon aja. Oh iya, oh iya, iya, iya. Miss Siap. Yuli ya? Ya, dia yang punya yang Iya, yang teleponan sama majikan dia. Kalau saya mah teleponan oh sama iya, sampean. iya, Kalau saya kan yang ngadupin mbak-mbak itu yang mumet-mumet ndase. iya. Oh iya, kita ini mumet. Sing budrek-budrek. Oke, ada Ya udah lah lagi ya, Mas ya. ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Cukup. cukup lah. Oke. Semoga Mas sama Miss Yuli sehat selalu. Amin. Terima kasih doanya. Terima kasih, terima Iya, kasih. Ditunggu ya iya, nanti ya. Oke, iya, iya. yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya ya, namanya juga khawatir, bingung, kadang masih butuh duit, semua banyak sekali yang datang. Sekali lagi ya banyak ya. Sekali lagi setiap manusia itu selalu punya plan, selalu punya rencana, selalu punya punya target ya kan. Di saat target dan rencana itu tidak berjalan sesuai rencana, ya sudah apa boleh buat. Makanya kita dalam hidup siapkan juga plan B, plan C. Jadi ketika ada plan A, B, C, D, maka kita nggak khawatir. Sama juga orang nelpon ke saya, minta tolong dibantu proses semuanya. Di awal kadang ada yang gebu telepon, mas saya dari Yunlong begini, saya nggak ada duit bla 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 bla, mau proses. Oke, sampean ada di mana, bisa nggak ketemu di sini, bisa nggak ketemu di agent ini bla 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 bla. Udah diketemui di agent, udah di biodata, besok lusa minggu depan hilang, nggak ada orang, nggak ada kabar masih hidup atau tidak. Ya nggak apa-apa, sekali lagi memang begitulah kehidupan. Tidak ingin saya sebenarnya tidak harus dan tidak menginginkan orang itu menghargai dan selalu laporan, enggak ya bagi saya. Tapi di saat lagi mendesak itu terus telepon, giliran sudah longgar ya minimalnya ya kan, berarti kan apa yang kita lakukan itu tidak nancep banget, tapi nggak apa-apa, itu namanya manusia ya. Sekali lagi tidak ada masalah, namanya manusia. Manusia itu lebih banyak khilafnya daripada ingatnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu menjadi orang yang ingat dan waspada. Sekali lagi nggak ada masalah. Intinya kalau saya tidak dihubungi lagi ketika urusan sudah kelar, saya anggap mereka semuanya baik-baik saja. Itu pikiran saya. Saya tidak akan pernah menganggap nek butuh yang golek, nek gak butuh terus ditinggal. Bukan itu. Saya cuman dalam benak saya adalah oke, ketika Anda butuh bantuan, oke, saya bisa, saya bantu. Setelah terbantu nggak harus ada laporan. Ya, Anda baik-baik saja, Anda tidak sangat sekali tidak laporan, itu saya anggap sampean semuanya baik-baik saja. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.